A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana lin-nasi 'ajaban an awhayna ila rajulin أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون Shadaqallahul Azim. Kita lihat surat ini dari ayat 1 sampai ke 6. Alif Lam Ra. Nah, ini ayat ketika ada namanya huruf-huruf maka disebut menterjemahkannya wallahu a'lam bimuradi. Jadi Allah yang paling paham tentang makna alif lam ra itu. Ya, nggak ada yang tahu tuh kecuali Allah, walaupun ada nanti di dalam tafsir ulama menafsirkan alifnya apa, lamnya apa, rohnya apa. Tapi masyhur ulama memaknai alif lam ra itu dengan kalimat wallahu a'lam bimuradi. Allah yang paling paham tentang makna daripada alif lam ra itu. Tilka ayatul kitabil hakim. Jadi inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah. Jadi kata Allah, inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah. Mana ayatnya? Ini ayat yang dibacakan. Jadi kalau orang ngomong ini seperti ini, hoi, saya akan membacakan ayat-ayat yang penuh hikmah. Ini yang saya akan bacakan. Gitu, seolah-olah seperti itu. Tapi bahasa Al-Quran kan indah. Jadi inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum. Pantaskah manusia menjadi heran bahwa Allah memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka. An andzirin nas,
berilah peringatan kepada manusia, wa basyiril ladzina amanu, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman, anna lahum qadama sidqin inda rabbihim, bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-kafirun, maka orang-orang kafir berkata, inna hadza lasahirun mubin, bahwa orang ini, yakni Nabi Muhammad, adalah benar-benar penyihir. Ini rangkaian kisah, seolah-olah sebuah cerita, sebuah kisah, sebuah sejarah. Apa itu sejarahnya? Kata Allah, pantaskah manusia itu takjub heran bahwa Allah memberikan wahyu kepada seseorang di antara mereka, bahwa Allah memberikan wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka. Maka kata Allah, wahyu yang diberikan kepada laki-laki tersebut adalah, di mana laki-laki itu yang disebut oleh kita, oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Di mana Nabi dan Rasul ini tugasnya adalah memberikan peringatan kepada manusia dengan Al-Quran ini, memberikan peringatan kepada manusia dengan ayat-ayat Al-Quran ini, dan apalagi, dan memberikan kegembiraan atau menggembirakan orang-orang yang beriman. Apa yang disampaikan kegembiraan kepada orang yang beriman dengan Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah, yakni bahwa anna lahum qadama sidqin inda rabbihim, bagi orang-orang yang beriman, mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Jadi rangkaian ceritanya begini. Inilah ayat Al-Quran yang penuh bijaksana. Di mana ayat Al-Quran ini yang pertama menjelaskan adalah, wahai manusia, apakah kalian heran bahwa aku, kata Allah, memberikan wahyu kepada seorang laki-laki di antara kalian, bukan kepada malaikat yang bawa Al-Quran. Kan kadang-kadang heran, kok sih Rasul itu manusia bukan malaikat? Kan kadang-kadang kita kan suka gitu tuh, orang sakti misalnya, kenapa sih kok si A yang sakti, kenapa bukan makhluk yang hebat, makhluk malaikat atau sejenisnya gitu. Kadang-kadang kita heran, banyak kan keheranan yang merupakan ayat-ayat Allah, kok bisa ya, kok bisa ya gitu. Maka Allah membuat sebuah ungkapan, pantaskah, gitu kalimat, pantaskah kalian heran, pantaskah manusia menjadi heran bahwa Allah memberikan wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka, di antara manusia, yakni Rasul yang diangkat oleh Allah, yang diberikan wahyu kepadanya ini, diberikan tugas untuk memberikan peringatan kepada manusia-manusia dan untuk menggembirakan kepada orang-orang yang mukmin, yang beriman, bahwa mereka memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian qalal kafirun, orang-orang yang kafir, mereka akan mengatakan, mereka akan berucap, mereka mengatakan, inna hada, sesungguhnya laki-laki ini, yakni Nabi Muhammad, lasahirun mubin, benar-benar seorang penyihir. Itu kalimatnya. Paham ya redaksinya ya? Kemudian ayat yang ketiga, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, ya, dalam 6 masa. Nah, ketiga sittati ayyam ini 6 masa itu bukan 6 hari. Kalau di sini kan ayam,
6 hari, maka ulama cenderung menafsirkan atau menjelaskan, menerjemahkan sebagai 6 masa. Nanti ada masa proses penciptaan langit dan bumi. Nanti dalam ayat-ayat yang lain akan bertemu tentang 6 masa itu. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Arsy itu singgasana. Kalau kita bayangkan singgasana itu seorang raja duduk di singgasananya. Jadi Allah bersemayam di atas arsy. Di mana arsy-nya Rasulullah itu kan digotong oleh malaikat. Jadi alladzina yahmiluna al-arsy wa man haulahu, nanti ada ayat di dalam surat Ghafir. Malaikat-malaikat yang mengusung arsy dan apa malaikat-malaikat yang di sekelilingnya, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, wa yastaghfiruna lil ladzina amanu, dan memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Itu arsy. Jadi sesungguhnya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Dan Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas singgasananya, yudabbirul amr, mengatur segala urusan, untuk mengatur segala urusannya. Jadi kalau kita bayangkan begini, misalnya kita bayangkan seorang raja itu ketika dia keluar dari kamarnya, kemudian dia menuju kepada singgasananya, dan dia duduk di atas singgasananya, kemudian memberikan perintah, kemudian dia menetapkan sebuah urusan, ya kan gitu kan. Kalau Pak Darlan misalnya lihat di film-film bagaimana raja duduk, kemudian dia mengumpulkan para tentara dan pasukannya serta menteri-menterinya serta seluruh yang berkaitan dengan kekuasaannya, baru kemudian dia melakukan titah atau perintah, ya kan. Saudara-saudara, mari kita serang. Kamu patih, kamu harus begini. Kamu penggawa harus begini. Gitu kan ya. Nah itu seperti itulah kurang lebih gambaran yang mudah kita terima. Jadi Allah itu bersemayam di atas arsy, kemudian mengatur urusan sesuai dengan kehendaknya. Gitu. Karena Allah itu dikelilingi oleh malaikat. Dan malaikat itu memiliki sayap-sayap yang berbeda. Ya, ada masna, ada sulas, ada roba, ada yang memiliki 1, 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap. Begitu. Jadi memiliki sayap-sayap yang berbeda-beda, dan itu menunjukkan kekuatan daripada malaikat itu sendiri. Jadi malaikat yang terkuat yang memiliki sayap yang lebih, itu malaikat Jibril. Nah itu sayap itu fungsinya untuk kekuatan. Jadi kalau orang cuma punya sayapnya 1 atau sayapnya 2, maka daya jelajahnya pendek. Contoh aja kita lihat burung lah. Jadi sayap itu pun berbeda-beda panjang dan ukurannya. Jadi contoh burung kalau misalnya burungnya kecil, dia ketinggiannya kan nggak terlalu tinggi. Coba lihat pada dalam burung-burung pipit, burung-burung gereja, dia kan nggak tinggi. Dia hanya terbang di atas langit, di atas tanah, tapi nggak begitu tinggi. Tapi kalau burung darat nih, mulai kita lihat tembak udah mulai tinggi. Tapi dia nggak bisa lebih tinggi lagi, hanya segitu. Hanya masih bisa dalam pandangan mata. Nah ketika burung itu raja wali, dia akan semakin tinggi, bisa menempuh langit. Nah ukuran burung itu sayapnya berdasarkan ukuran besarnya, gitu. Tetapi malaikat ukuran sayap itu berdasarkan jumlahnya. Jadi satu sayap malaikat Jibril saja itu panjangnya menutupi barat dan timur, menutupi langit. Saking besarnya sayap malaikat Jibril. Karena Rasulullah 2 kali bertemu dengan malaikat Jibril, ketika di Sidratul Muntaha dan ketika dalam bentuk aslinya ya, dalam bentuk aslinya. Jadi Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali, di Sidratul Muntaha dan kemudian pada saat yang kedua di bumi. Jadi itulah bentuk asli malaikat Jibril. Sesudah itu malaikat Jibril menampakkan sebagai seorang laki-laki. Dia hanya 2 kali malaikat Jibril menampakkan aslinya. Karena kan malaikat memiliki kelebihan, sama seperti iblis, seperti setan. Dia bisa mengubah bentuknya, dia bisa masuk ke dalam celah-celah
sama, itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah duduk di singgasananya dan kemudian dia melakukan atau menetapkan segala urusan-urusannya. Kemudian ma min syafi'in illa min ba'di idzni, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izin dari Allah. Zalikumullahu rabbukum fa'budu, itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Allah. Afala tadhakkarun, apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi yang disebut dengan syafaat, syafaat itu adalah menggenapkan. Jadi kalimatnya begini, padahal misalnya punya anak mau masuk negeri, sekarang kan aturannya kalau mau masuk SD itu kan harus 7 tahun. Kalau kurang 7 tahun dia nggak bisa masuk kan? Nah, ya kan? Anak Padalarang ternyata usianya 6 tahun 11 bulan 28 hari misalnya, ya, tapi belum sampai 7 tahun. Maka yang disebut syafaat itu adalah ketika penerima atau panitia penerimaan siswa itu kemudian dia mentolerir, ya sudah, saya rekomendasinya, saya sebagai penanggung jawab sudah luluskan saja. Jadi kekurangannya itu kemudian disyafaati, artinya dilengkapi sehingga bisa diterima. Jadi kalimatnya begitu. Jadi misalnya yang memberikan syafaat itu adalah kepala sekolah. Sudah nggak apa-apa, saya nanti jawab, terima saja. Karena kebetulan kepala sekolahnya itu misalnya adalah pemiliknya, gitu, ya. Atau contoh lagi, misalnya Padalarang mau beli baju, ya, harga baju itu 100.000, Padalarang cuma bawa duit 90.000. Maka kemudian Padalarang sangat suka ingin baju itu. Maka kemudian Padalarang pergilah bersama saya. Padalarang beli apa? Beli baju. Tapi duit saya cuma 90.000 Pak Ustaz. Harganya 100.000. Ya sudah, saya tambahin 10.000. Nah, itu syafaat namanya. Jadi syafaat itu namanya menggenapkan. Tapi harus ada pokoknya dulu. Jangan padahal yang beli baju punya duit, nggak punya duit, nah itu bukan syafaat, itu dibeliin namanya. Ya, itu namanya dibeliin. Harus ada dulu pokoknya dulu, baru digenapkan. Jadi kalau Padalarang nanti misalnya masuk ke dalam surga, maka ada syafaat Rasulullah, ya kan, syafaatul uzma. Tapi kita harus punya amal dulu, gitu. Jadi bahasa singkatnya begini. Padalarang misalnya punya baju dulu, harus punya baju dulu. Nah, baju itu sobek, maka kemudian ditambal, maka tambalnya itulah yang disebutkan syafaat, gitu. Jadi syafaat itu menggenapkan, artinya harus ada pokoknya dulu, ya. Saya simpelnya begitu. Jadi Padalarang diberikan syafaat, artinya digenapkan untuk mencapai angka yang disesuai dengan aturannya. Jadi syafaat itu jangan tanpa amal. Rasulullah nggak bisa memberikan syafaat kepada orang kafir, nggak bisa, karena dia tidak punya dasarnya. Tapi Rasulullah kemungkinan masih bisa memberikan syafaat kepada orang munafik, gitu. Karena orang munafik adalah orang Islam. Karena orang Islam itu adalah umat Rasulullah SAW. Jadi umatnya Rasulullah itu, dia mau mukmin mau kafir asalkan Islam, dia umat Nabi Muhammad, gitu kalimatnya. Kalau orang yang mukmin tidak perlu disyafaatin lagi, karena dia sudah sempurna dengan amal-amalnya. Maka orang yang perlu syafaat itu banyak orang-orang yang berdosa, orang-orang yang memiliki kesalahan, gitu. Atau bisa jadi juga orang mukmin itu kan pasti masuk surga, tetapi tentang klasifikasi atau kelas-kelasnya surga itu kan beda-beda, ya kan? Kalau kayak rumah kan ada tipe 36, ada tipe berapa lagi ya, 21 yang paling kecil,
21, kemudian tipe-tipe yang tinggi. Nah, orang mukmin itu pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Tapi syafaat itu berfungsi untuk agar orang mukmin ini mendapatkan rumah yang lebih layak, fasilitas yang lebih oke. Jadi kemarin saya gambarkan begini. Ibarat kata orang beli rumah atau beli mobil, kemarin saya gambarkan. Mobil itu jenisnya banyak. Ada misalnya yang paling murah, mobil-mobil Adia, ya kan? Alia itu yang paling murah. Datsun yang paling murah. Yang agak menengah Avanza, Xenia. Yang lebih tinggi lagi Fortuner, Pajero. Yang lebih tinggi lagi ada. Gitu kan? Nah, kebetulan misalnya saya ini membawa uang ingin membeli Fortuner karena sudah ada Pajero itu atau Fortuner itu kan angkanya sekitar hampir 600 jutaan. Saya baru punya duit 570 juta. Itu kalimat. Maka kemudian saya meminta syafaat untuk digenapkan kepada siapa? Kepada saudara saya. Tolong dong, saya pengen beli Fortuner, kebetulan harganya 600 juta, saya hanya ada 570. Nah, kata saudara saya, udah saya tambahin. Nah, tambahnya itulah yang disebut dengan syafaat. Jadi orang itu dibalas berdasarkan amalnya, dan tiap orang itu berbeda amalnya, ya kan? Kita sama-sama orang Islam, kita sama-sama orang yang beriman, sholat sama-sama sholat, tapi nanti akan berbeda amalnya. Mungkin sholat berjamaah sama 27 derajat, tapi antara saya dengan Padaran beda. Padaran sholat tahiyatul masjid, sholat lisyukril wudu, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat sunnah yang lain, baca Quran, zikir. Padaran lebih banyak dibandingkan saya pada saat pelaksanaan sholat. Nah, itulah kenapa kemudian tiap orang itu berbeda tingkatan surga yang didapatkan. Itu. Jadi paham ya? Jadi orang masuk surga, dia masuk surga. Tapi nanti di surga dapat apa tergantung amalnya. Orang Islam masuk surga pasti masuk surga. Tapi tentunya Islamnya tergantung. Kalau dia Islamnya rusak, kotor, harus bersih dulu. Tapi dia kalau Islamnya adalah Islam yang bagus, yang bersih, dia mukmin, maka nggak perlu dibersihkan dulu, dia masuk surga. Tapi nanti mendapatkan fasilitas-fasilitas surganya berdasarkan kumpulan dari amal-amal kebaikannya. Baru nanti di situ ada syafaat untuk mendapatkan surga yang lebih baik daripada amal-amal. Ya gitu ya, biar jelas gitu kalau digambar. Pak Ustadz semua masuk surga, ya pasti. Tapi nanti ada klasifikasinya, ada kelas-kelasnya. Ya sama kayak di dunia kita ini, ya kan? Semua rakyat Indonesia kan, tapi kan ada yang jadi ini, jadi itu, ya kan? Semua diberikan, ya sama, haknya sama, kewajiban sama. Sama nggak Padaran dengan pejabat hak dan kewajibannya? Ya, ini ada orang kaya di Harapan Baru, misalnya si Fulan, dengan kita orang biasa-biasa saja. Hak dan kewajibannya sebagai warga negara sama nggak? Oh, kok beda? Hak dan kewajiban sebagai warga negara sama nggak? Sama. Tapi kita orang biasa, dia orang kaya. Kenapa bisa kaya? Karena dia usaha. Karena dia mungkin keturunan dari orang kaya, misalnya begitu. Itu yang dimaksud. Jadi begitu pun di surga nanti di akhirat. Orang Islam itu pasti masuk surga. Tapi tentang surga mana yang dia dapatkan dan fasilitas apa di surga yang dia raih, itu tergantung amalnya. Ya mungkin kalau amal di dunia sedikit, ya dia cuma bubuk sajalah. Ya walaupun ada ungkapan nggak apa-apa saya dapat bubuk di surga, ya bubuk di surga sengsara dong. Sama aja kita, contoh gini, kita punya rumah atau kita ada tempat tinggal. Tapi tempat tinggal kita kecil, rumah tipe 21. Kita ngelihat orang di sono ada tipenya tipe klaster yang harganya miliaran, mobil di depan rumahnya ada 10, ya kan? Kita cuma motor butut. Kira-kira iri nggak? Nah, sebagai manusia biasa, iri nggak? Iri lah.
wah orang kaya. Kalau ketemu juga Pak, ya hebat, dimuliakannya Bapak dengan banyak harta. Itu di surga nanti begitu. Kita melihat Nabi dan Rasul dan orang-orang yang soleh yang dimuliakan Allah, mereka mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Kita hanya sekedar di surga, rumahnya biasa-biasa saja, fasilitasnya gitu-gitu aja. Iri nggak? Pasti iri lah, bahasa simpel keduniaan. Walaupun nanti di surga nggak ada rasa jengki, nggak ada. Dihilangkan oleh Allah perasaan-perasaan buruk itu. Tapi tetap aja logika itu bisa dilogikakan. Jadi oleh karenanya kita butuh syafaat, ya, untuk meraih yang lebih baik daripada apa yang kita kerjakan. Kemudian lanjutkan. Ilaihi marji'ukum jami'a. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Jadi kita semua itu akan kembali kepada Allah. Makanya ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaan, orang kafir kembali nggak kepada Allah? Kembali nggak? Semua kembali. Mau kafir, mau muslim kembali. Mau kafir, mau mukmin kembali. Semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Cuma nanti Allah mengembalikannya sesuai dengan kewenangannya. Kalau Allah berkehendak orang ini masuk surga, dimasukkan ke surga. Kalau orang ini masuk ke neraka, itu. Jadi setelah kembali itu, kembalinya ke tempat yang terbaik atau terburuk. Wa'adallahi haqqa, janji Allah pasti benar. Jadi itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya, yakni menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan orang-orang yang kafir disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka. Nah ini, jadi ketika orang mati, ketika orang meninggal, itu pasti kembali kepada Allah semuanya. Tetapi orang yang beriman, ya, Allah, orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, kalimatnya gitu, Allah akan memberikan balasan kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, gitu kalimatnya. Jadi bukan hanya beriman, tapi ada amal soleh, ya, memberikan balasan dengan adil. Nah kalau kalimatnya balasan dengan adil, berarti Allah memberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan. Contoh gini, contoh saya bilang, contoh gini, si A kerjanya hanya guru biasa, si B kepala sekolah, si A gajinya 3 juta, si B gajinya 5 juta. Adil? Adil. Kenapa adil? Sesuai dengan posisinya. Itu maksudnya. Nah ini yang dimaksudkan. Allah memberikan balasan kepada orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, amal-amal kebajikan, agar dibalas dengan adil. Artinya Allah memberikan balasan kepada orang yang beriman sesuai dengan amal-amalnya. Itu. Jadi nggak bakal sama si A dengan si B nanti di surga posisi dan kedudukan. Di surganya iya di surga, tetapi nanti dapat fasilitasnya tidak sama, tetapi sesuai dengan amal-amal yang dilakukannya. Makanya banyakin amal dalam bentuk apapun, masukin semua. Jangan pernah menyia-nyiakan hidup kita untuk tidak beramal. Artinya ada ibadah. Apa sih? Apa harus sedekah? Nggak mesti. Kita bisa melakukan hal-hal yang ringan saja. Apa contohnya? Kita ramah kepada orang lain. Senyum kita adalah sedekah. Tabassumuka biwajhi akhika shadaqatun. Muka manismu, senyum ramahmu terhadap saudaramu yang sesama muslim sedekah. Jadi kalau ketemu orang saudara kita seagama, jangan cemberut, senyum, assalamualaikum, itu sedekah. Atau yang terkecil saja, di jalan ada paku, ada beli, kita ambil agar kemudian tidak orang lain celaka, itu sedekah kan? Iya. Nah itu, jadi senyum aja sedekah,
membuang bahan-bahan yang membahayakan di tengah jalan sedekah. Bahkan seluruh hidup kita, aktivitas kita umat Islam itu bernilaikan ibadah. Padahal duduk di sini ngaji jadi pahala nggak? Ibadah bukan? Ibadah. Nah ini yang nanti akan menjadi catatan kebaikan kita, menjadi pahala kita. Bahkan hebatnya kita belum melakukan, kita baru niat. Saya insya Allah besok mau memberikan bantuan tuh sama si Fulan, ya bangsa 10.000, 20.000 kasihan. Niat tuh itu dicatat sama malaikat sebagai satu pahala kebaikan. Ketika dilakukan maka dibalas dengan bisa 10, bisa 100, bisa tak terhingga, tergantung urgennya, tergantung kondisinya. Kenapa saya katakan tergantung kondisi? Contoh ini, pahalanya besar mana? Orang kaya yang bersedekah 100.000 dengan orang miskin yang bersedekah 100.000, besar mana pahalanya? Orang miskin. Kenapa besar orang miskin? Karena kondisinya. Orang miskin yang sangat membutuhkan, maka dia dibalas lebih besar. Kalau orang kaya 100 dikali 10. Karena man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa mengerjakan satu kebaikan, dia dibalas 10 kali lipat. Jadi dia hanya dibalas 10, berarti sekitar berapa? 10 kali 100.000 hanya berapa? 100.000 dikali 10 berarti 1 juta. Dia hanya dapat 1 juta. Tapi orang miskin yang bersedekah dengan nilai yang sama, maka dibalasnya bisa berlipat-lipat. Bisa 100, bisa 1000, bahkan tak terhingga. Tergantung keikhlasan. Itu ya, berbeda ya. Jadi yang membuat pahala itu berbeda tergantung daripada orangnya. Gitu. Nah gitu, kita kembali. Dan orang-orang kafir, ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dimasukkan ke neraka. Disuguhkan dengan syarabu min hamim, yakni minuman yang Allah berikan kepada mereka dari air yang mendidih, dan azab yang sangat pedih karena kekafirannya. Jadi kalau orang yang beriman dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatannya, sedangkan orang kafir mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang digambarkan di sini syarabun min hamim, dia minum dari air yang mendidih. Kemudian ayat kelima, walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Nah, beda kalimatnya. Allah menjadikan matahari dhiya, dia itu bersinar, dan wal qamara nura, dan bulan bercahaya. Sinar dan cahaya sama tapi berbeda. Sinar dan cahaya berbeda. Bersinar dan bercahaya. Kalau matahari itu dia adalah sumber. Contoh begini, ketika pada melihat obor atau obor, kalau pada di kampung dulu suka ngobor nggak? Suka ngobor yang dari kayu tuh, dari kayu di bawah dikasih minyak tanah, kemudian dikasih kain-kain, kemudian dinyalain. Nah, obor itu bukan sinar, cahaya. Jadi kenapa disebut cahaya? Disebutnya bersinar bukan cahaya. Sinar bukan cahaya karena dia sumber, maka bersinar. Tetapi rembulan adalah cahaya. Cahaya itu bisa bentuk pantulan. Ada ini. Contohnya saya punya senter. Saya punya senter
saya sorotkan ke dinding, saya pantulkan. Kira-kira dinding itu bercahaya kan? Nah, contoh lagi, saya punya lampu. Lampu itu cahayanya menerangi sekelilingnya. Gitu. Jadi kenapa Allah menjelaskan matahari itu dia itu adanya bersinar? Karena dia ada pokoknya, karena dia memiliki sumber daripada sinar itu. Sedangkan yang disebut dengan cahaya, ada sumber lain yang membuat orang itu tampak bercahaya. Artinya rembulan itu dia terlihat bercahaya karena dia menerima pantulan sinar dari matahari. Gitu. Kalau nggak ada matahari, kira-kira rembulan bercahaya? Nggak ada. Itu karena tidak menerima sinar dari matahari. Paham ya? Wa qaddarahu manazila, dan Allah menetapkan tempat-tempat orbitnya li ta'lamu adada sinina wal hisab, dengan tujuan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarnya kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi fungsinya matahari dan rembulan itu sebagai perhitungan waktu, sehingga orang tahu ini hari apa, ini tahun berapa. Contohnya, kita kan menggunakan Masehi ya, tahun-tahun miladiah atau Masehi, Januari, Februari. Nah, yang menjadi rujukannya adalah matahari. Beda dengan umat Islam. Umat Islam yang menjadi sumber hitungannya adalah bulan. Bulan bukan matahari. Namanya tahun Komariah sebetulnya. Kalau orang Kristen atau orang-orang yang sekarang yang nasional, tahun Syamsiah, sumbernya matahari. Kalau kita sumbernya bulan, makanya agak berbeda sehingga tidak sinkron. Kadang-kadang berbedaan. Apakah salah? Enggak. Karena matahari dan rembulan memang diciptakan Allah untuk menjadikan ukuran waktu, ya, ukuran waktu. Maka di sini katakan mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Kemudian ayat terakhir, inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu bis-samawati wal ardh la ayatin liqaumin yattaqun. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, pada apa yang diceritakan Allah di langit dan bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa. Kesimpulannya yang pertama, bahwa kita diberikan Al-Quran. Ini adalah ayat-ayat Allah. Ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah petunjuk bagi kita. Maka jangan jauh dari Al-Quran. Hidup harus berdasarkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah hal yang membuat kita selamat di dunia dan akhirat. Yang kedua, kita harus semakin cinta kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu adalah manusia yang paling berjasa kepada kita untuk meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita akan kembali kepada Allah. Maka sudah selayaknya kita kembali kepada Allah, kembali dalam keadaan penuh dengan iman dan amal soleh. Jangan kembali kita kepada Allah penuh dosa dan kekafiran. Karena kalau kita kembali kepada Allah dalam penuh keimanan dan amal soleh, maka surga yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita kembali dalam keadaan kafir dan penuh dengan dosa dan kesalahan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Jelas ya? Alhamdulillahirabbil alamin.